Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Bagi kalian yang pertama kali menemukan video saya, konten-konten saya ini berisi tentang dunia tutorial, terutama membahas tentang rumus-rumus Excel, Microsoft Word, seputaran komputer, dunia teknologi, kemudian juga berisi tentang fenomena alam dan petualangan, terutama dunia kelautan. Jika video saya atau konten-konten saya berguna buat kalian, mohon kiranya bisa subscribe, like, komen, dan share. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagai tutorial itu tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah satu komponen atau bagian dari rumus Excel yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan Microsoft Excel. VLOOKUP itu digunakan untuk mencari data atau kata kunci secara vertikal atau menurun ke bawah. Jadi dia secara vertikal, perhatikan mouse saya. Sedangkan HLOOKUP itu untuk mencari data atau kata kunci secara horizontal atau dia ke samping kanan. Ini horizontal, HLOOKUP. Nah, untuk mencari VLOOKUP dan HLOOKUP, kita membutuhkan tabel bantu. Di sini sudah saya sediakan tabel bantu. Tabel bantu untuk VLOOKUP, itu headingnya dia berada ke samping kanan. Heading di sini dalam arti judul. Sedangkan HLOOKUP, tabel bantunya, itu headingnya dia menurun ke bawah. Di sini saya sudah kasih kode warna kuning biar lebih jelas. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini kita mau mencari nama siswa berdasarkan kelas. Karena yang kita mau cari ini datanya menurun ke bawah. Jadi yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Caranya, pada keyboard kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, dia meminta value di sini, kita memilih sel kelas, kemudian titik koma, lalu dia meminta tabel. Tabel di sini yang kita pilih adalah tabel bantu. Kita blok semua tabel bantu, tapi yang kita blok hanyalah isinya, headingnya tidak perlu kita blok. Setelah kita blok, kita mengunci. Cara mengunci kita ketik F4 pada keyboard. Nah, setelah kita ketik, di sini dia akan berubah. Ada logo yang muncul. Logo itu bentuknya seperti gambar US dollar. Jadi tujuannya mengunci di sini agar dia mengunci settingan atau rumus yang sedang kita gunakan. Setelah kita ketik F4 di sini, kita titik koma. Setelah titik koma, dia meminta kolom. Nah, kita lihat di sini karena yang kita cari adalah nama siswa. Kita lihat lagi di tabel bantu, nama siswa. Nama siswa ini berada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oke, kita isi 2. Kemudian kita titik koma. Di sini dia meminta true dan false. Yang kita pilih di sini adalah false. Jadi maksud kata false di sini adalah apabila kita memilih sel yang tidak ada, maka dia tidak akan tampilkan. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Oke, secara otomatis dia akan ikuti teman-teman. Selanjutnya tinggal kita scroll aja ke bawah. Oke. Setelah kita scroll, dia akan otomatis ikuti karena dia sudah terkunci. Yang tadi kita ketik F4. Itu maksud tujuan kita kunci. Kemudian selanjutnya
saya akan mencari harga buku. Masih rumusnya sama dengan menggunakan rumus yang ini, nama siswa. Hanya bedanya di sini pada kolom. Kalau nama siswa di sini berada di kolom kedua, kalau harga buku di sini berada di kolom ketiga. Jadi bedanya di situ. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita memilih sel kelas, titik koma, kita memilih tabel bantu, kita blok semua, pilih. Tapi untuk tabel headingnya kita tidak perlu isi. Setelah itu, jangan lupa F4 untuk mengunci. Setelah muncul gambar US dollar, kita titik koma, lalu kita memilih kolom indeks. Karena yang di sini kita cari harga buku, dia berada pada kolom ketiga, kita ketik 3. Setelah kita ketik 3, titik koma, kemudian jangan lupa false, supaya kalau kita memilih sel yang tidak ada maka dia tidak akan tampilkan. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Secara otomatis dia akan ikuti. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari nilai satuan. Di sini nilai satuan berada pada kolom keempat. Oke, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih sel kelas A, titik koma, kita blok tabel. Yang diblok hanya isinya saja, tidak perlu headingnya. Yang warna kuning ini headingnya. Setelah itu jangan lupa F4. Setelah muncul logo dolar US, gambar US dollar, kita titik koma, lalu kita memilih kolom index number, kolom, karena yang dicari satuan ini berada pada kolom keempat. Lalu kita isi 4, titik koma, seperti biasa false, tutup kurung, enter. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, setelah itu dia akan ikuti. Contohnya di sini saya merubah kelas ini yang D, saya merubah menjadi B. B besar, maaf, B besar. Kita enter. Nah, di sini juga dia akan berubah. Dia akan ikuti sesuai dengan tabel bantu. Oke teman-teman, itu cara mencari rumus VLOOKUP. Oke, sekarang kita masuk ke HLOOKUP. HLOOKUP ini rumusnya sama aja dengan VLOOKUP, tapi bedanya pada kegunaannya. Kalau VLOOKUP ini kita mencari tabel yang bentuknya turun ke bawah, sedangkan HLOOKUP ini kita mencari tabel atau data yang memanjang ke kanan. Nah, karena di sini yang kita mau cari nama siswa, harga buku, satuan, sama aja dengan yang VLOOKUP, tapi bentuk tabelnya dia memanjang ke kanan, maka yang kita cari adalah rumus HLOOKUP. Oke, caranya sama saja dengan rumus VLOOKUP, sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, kita memilih sel kelas, titik koma, kita memilih seperti biasa tabel. Yang kita pilih adalah semua ini, kita blok semua. Yang kita blok ada isinya saja, yang headingnya yang berwarna kuning tidak perlu kita blok. Setelah itu jangan lupa tekan F4 untuk mengunci. Setelah tekan F4, seperti biasa dia akan muncul logo yang berwarna, yang bentuknya US dollar. Setelah itu titik koma. Di sini dia meminta baris. Kalau VLOOKUP dia meminta kolom, di sini dia meminta baris. Pada HLOOKUP dia meminta baris, row. Kodenya di sini row. Nah, kita lihat di sini nama siswa. Nama siswa di sini dia baris ke-2. Kita lihat ini baris pertama kelas, baris kedua nama siswa. Kita isi 2, titik koma, seperti biasa kita ketik false, tutup kurung,
enter. Oke, maka dia akan muncul teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah saja, dia akan ikuti. Kemudian kita mencari harga buku, sama saja kita mencari nama siswa. Bedanya pada baris di sini, kalau nama siswa berada pada baris kedua, kalau harga buku ini berada pada baris ketiga. Jadi sama dengan buka kurung lookup, sama dengan lookup buka kurung, kita pilih sel kelas, titik koma, kita blok semua tabel bantu. Setelah kita blok tabel bantu, jangan lupa kita ketik F4 pada keyboard untuk mengunci. Setelah F4 pada keyboard, kita titik koma. Setelah itu kita lihat, karena di sini yang mau kita cari adalah harga buku. Kita lihat harga buku di sini dia berada pada baris ketiga. Jadi kita memilih 3 titik koma, seperti biasa kita memilih false. Oke, tutup kurung, kita enter. Secara otomatis harga buku akan muncul. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kemudian satuan, sama saja kita lihat satuan berada pada baris ke-4. Sama dengan lookup, buka kurung, sel kelas, titik koma, kita blok tabel bantu, titik koma, kita memilih satuan di sini berada pada baris ke-4. F4 dulu biar dia tidak lari seperti biasa. Kita ketik F4. Saya ulangi saja. Sama dengan lookup, buka kurung, pilih sel kelas, titik koma, kita blok tabel bantu di sini. Oke, setelah itu F4, titik koma, 4, karena satuan berada pada baris ke-4, titik koma, seperti biasa false, tutup kurung, enter. Oke. Selanjutnya tinggal kita scroll ke bawah saja. Nah, secara otomatis dia akan ikuti. Oke. Contohnya di sini yang kelas C saya rubah menjadi A. Otomatis di sini juga akan berubah. Kita buktikan A, enter. Sini akan berubah. Nah, begitu teman-teman cara kita mencari lookup. Selanjutnya, kalau kita menghapus kata false di sini, contohnya ini pada satuan. Satuan di sini, kata false terakhir ini saya hapus. Saya enter. Tetap dia akan menghasilkan satuan. Kemudian saya scroll ke bawah. Tetap dia ikuti satuan setelah saya hapus rumus kata false di sini. Kemudian kalau saya isikan kelas di sini di luar daripada tabel bantu ini, tetap dia akan menghasilkan data. Tapi data yang dihasilkan itu adalah data terakhir. Nah, misalkan di sini kelas A ini saya ganti menjadi kelas E. Kalau kita lihat di tabel bantu ini kan tidak ada kelas E. Contoh saya ganti E. Nah, di sini tetap dia menghasilkan data, tapi data terakhir. Kenapa di sini satuan dia bisa menghasilkan data? Karena di sini sudah saya hapus false-nya. Saya tidak menggunakan false. Jadi tetap dia menghasilkan data. Sedangkan yang ini dia tidak menghasilkan data karena kelas E ini kan tidak ada. Karena dua rumus ini
masih saya menggunakan false. Jadi begitu teman-teman. Jadi artinya kalau kita menggunakan false, menggunakan kata false di belakang, itu kalau tidak ada dalam tabel bantu, dia tidak akan menghasilkan data yang dia munculkan seperti ini. Tapi kalau kita tidak menggunakan false atau menghapus false, walaupun kita menggunakan yang tidak ada dalam tabel bantu, tetap dia menghasilkan data. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya rasa mudah sekali, gampang sekali. Ini hanya sebagai video tutorial saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau sangat membantu bagi yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada konten-konten saya berikut. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.